Bunda Manaf. Oke, setelah lama ya kita tidak hadir. Ini kita hadir kembali. Dan kali ini kita mau sharing tentang merangka atau crawling. Jadi Manaf sekarang usianya sudah 11 bulan dan dia setelah distimulasi simulasi itu dia baru bisa merangkak dalam usia 11 bulan ini. Jadi memasuki usia 11 bulan dia baru bisa merangkak. Kan normalnya itu biasanya usia antara 7 sampai 10 bulan itu kan bayi sudah mulai untuk crawling ya, untuk merangkak. Jadi tapi untuk Manaf ini dia agak telat. Jadi jam 11 bulan itu dia baru bisa merangkak. Jadi apa sih merangkak itu? Sebelum itu jangan lupa bagi bunda-bunda yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan like, share video ini supaya bisa bermanfaat untuk yang lain. Dan apabila nanti ada pertanyaan, bisa juga silakan komen di bawah atau memberi kami masukan berupa kritik dan saran. Oke, kita membahas merangkak ya. Jadi merangkak itu adalah gerakan berpindah dari tempat yang sebelumnya ke tempat yang lain pada bayi. Jadi gerakan berpindah ke tempat. Biasanya merangkak ini dimulai dari usia 7 sampai 10 bulan. Bisa lebih cepat atau lebih lambat tergantung dari perkembangan anak, karena perkembangan masing-masing anak itu pasti berbeda. Jadi kadang anak itu juga memiliki cara tersendiri untuk bergerak, maksudnya cara merangkaknya. Kemudian ada yang bergerak mundur dulu, baru dia bisa menangis karena menjadi semakin jauh dari tempat semula atau dari orang tuanya atau dari mamanya. Atau dia ingin menuju suatu mainan gitu kan ya, tapi dia malah bergerak mundur, itu ada. Jadi dia malah makin menangis dong, dia akan makin jauh dari mainannya. Kemudian ada yang bergeser dengan bokong, jadi atau kalau bahasa Jawa itu biasa disebut ngesot ya, ngesot. Jadi ada juga yang berguling-guling, jadi berguling-guling gitu. Itu biasanya bergerak dalam posisi tengkurap sambil bagian dada dan bagian perutnya itu menyentuh ke permukaan lantai atau kasur. Jadi cara masing-masing bayi itu berbeda. Awal dulu, mana itu awal juga mundur dulu, habis mundur baru di akhirnya bisa maju. Dan majunya itu dia jadi kayak apa sih, merayap gitu ya. Jadi perutnya yang dipakai, perut terus gitu, baru gerakin kaki sama tangannya dia. Kemudian ada beberapa cara itu atau tipe-tipe bayi dalam merangkak. Biasanya itu yang pertama itu ada klasik, metode klasik atau tipe klasik. Klasik ini adalah seperti biasa bayi merangkak, dia menggunakan tangan dan lututnya untuk bergerak. Kemudian ada metode komando. Tipe komando ini adalah bayi itu biasanya berbaring tengkurap dan hanya menggunakan lengannya untuk bergerak. Jadi yaitu tadi semacam merayap, itu namanya komando crawl atau tipe komando dalam merangkak. Kemudian yang ketiga adalah crab crawl atau tipe kepiting. Jadi crab crawl ini mirip dengan klasik terapi, tetapi di sini bayi itu mengangkat lututnya, jadi kayak nungging gitu ya. Jadi bayi mengangkat lututnya dari tanah atau lantai dan bergerak dengan tangan mereka. Jadi dia seperti metode klasik tapi lututnya diangkat. Jadi kakinya sudah agak lurus gitu kan ya, kayak nungging gitu, tapi dia bisa berjalan maju. Kemudian ada squat crawl atau bayi bisa bergerak menggunakan pantat. Jadi di sini adalah digunakan pantatnya baru dia bisa bergerak. Ini yang biasanya disebut dengan ngesot ya kalau bahasa Jawa. Jadi mereka duduk tegak dan menggunakan kaki dan pantat untuk bergerak. Jadi dia bergeser gitu, akhirnya dia bisa bergerak ke tempat yang dituju. Kemudian ada backward crawl. Jadi di sini adalah bayi merangkak tapi bergeraknya ke belakang atau mundur. Tapi biasanya cara yang digunakan adalah sama dengan metode klasik, tapi geraknya nggak maju tapi mundur. Biasanya metode
back atau tipe backward ini biasanya dilakukan bayi saat bayi awal-awal belajar untuk merangkak atau awal mulai merangkak. Oh iya, apa mana itu? Nah, kemudian dalam merangkak ini ada beberapa tips untuk menstimulasi anak agar bisa merangkak. Yang biasa saya lakukan kemarin adalah tummy time. Yang pertama tummy time. Jadi kita coba untuk tengkurapkan anak atau si kecil untuk beberapa saat di atas tempat tidur atau di atas lantai yang ada matrasnya ya, biar nggak keras. Nah, di sini adalah fungsinya untuk menguatkan otot-otot agar lebih siap untuk merangkak. Selanjutnya yaitu adalah menyediakan ruang yang nyaman bagi si kecil untuk bermain dan menjelajah. Artinya si kecil bisa bebas bergerak tanpa ada alat-alat atau tempat yang berbahaya. Misalnya ada gunting, ada pisau, itu kan sangat berbahaya, nanti takutnya diambil oleh si kecil. Kemudian letakkan mainan yang paling disukai oleh si kecil lebih jauh dari jangkauan, lalu kita suruh si kecil untuk ambil. Jadi misalnya maaf di sini ya, kita taruh mainannya di depan, jadi dia berusaha untuk meraih. Itu adalah menstimulasi anak untuk bisa bergerak maju. Nah, itu sudah terbukti juga. Tapi ya kembali lagi tergantung si kecilnya mau maju atau mundur, itu kita bisa mengarahkan, kita bisa membantu mereka untuk mengarahkan. Kemudian contohkan. Nah, ini kita memberikan contoh bagaimana cara merangkak di lantai atau di matras. Nah, kita bisa ikut tengkurap. Kemudian kita bisa memanggil si kecil untuk menghampiri kita. Jadi itu adalah dia bisa melihat. Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menstimulasi anak agar bisa merangkak. Jadi semangat bagi moms yang babynya belajar merangkak. Jadi Mana baru bisa merangkak umur 11 bulan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.